Ana itu pingsan betulan atau pingsan settingan? Sebenarnya Saya yakin pendeta-pendeta Bu Ana sudah nonton. Terus kemudian Bu Ana ada yang ngajak lagi nggak untuk kembali lagi ke Kristen? sebenarnya beberapa hari itu setelah itu saya ada yang datang ke rumah. Datang 2 orang. Beliau ini komplain ke saya waktu itu. Jadi setelah acara syahadat selesai, beliau komplain ke saya. Saya kan hari ini tadi bilang, saya kan nggak syahadat. Gimana ceritanya, Bu? Coba. Ya sebenarnya memang tidak, karena ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari di Kota Malang bersama Bu Ana. Bu Ana yang viral kemarin, pingsan. Bu, itu banyak yang penasaran. Itu Ibu, Bu Ana itu pingsan betulan atau pingsan settingan? sebenarnya iya Pak, ketika saya melihat sinar itu sebenarnya. Sinar kenapa itu? Ya nggak tahu, saya kayak melihat sesuatu sinar gitu loh. Jadi ya nggak tahu apa itu gitu loh. Kayak yang langsung bikin kayak gimana ya Pak ya, ya nggak bisa diutarakan gitu loh. Saya juga nggak tahu kan. Jadi begitu kayak pas ngomong itu langsung kayak ada sinar yang lewat gitu aja loh. Itu namanya kaget sebenarnya, Bu. Iya ya. Ya, kaget. Ibu nganggapnya sinar, tapi Iya. itu aslinya kaget. Iya. Karena Ibu waktu itu kan banyak kagetnya kan? Iya. Saya lihat kaget ini loh. Iya. Ini loh, kan begitu kan? Iya. Kalau nggak bisa mengutarakan ya menselatankan aja. Ada utara, ada selatan. Ada selatan. Baik, Bu Ana, alhamdulillah, gimana kabarnya yang terbaru? Saya sangat bersyukur, jauh lebih baik dan jauh lebih tenang untuk saat ini. Untuk saat ini, Iya. Bu Ana sekarang bersyukur dengan atas semua yang ada itu, bersyukur setelah masuk Islam atau bagaimana? Kalau kemarin itu awalnya jujur, Ya. karena saya terlahir Nasrani, jadi saya dibentuknya bahwa kebenaran itu adalah Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Yang selama ini saya mengerti, gitu loh. Tapi setelah saya ada yang memberitahu bahwa, loh, ternyata kok utusan, gitu. Itu kan jantung berdetak terus, gitu. Sedangkan saya ini adalah orang yang nggak pernah telat ibadah apapun, gitu loh. Karena saya meyakini bahwa apa yang saya yakini adalah sebuah kebenaran, gitu loh. Tapi ketika di sini, loh, ternyata kok seperti ini yang saya dapat, gitu loh. Nah, itulah akhirnya saya ingin mencari pengenalan secara utuh siapakah Yesus itu. Nah, ternyata saya justru ketemunya di sini, siapa Yesus itu, dan lebih tenang sekarang. Banyak yang belum mengetahui fakta cerita yang sebenarnya, bahwa Bu Ana sebelum ketemu kami waktu itu Bu Ana Hamin 1 hari sebelumnya itu beliau keliling ke pendeta-pendeta sampai malam. Iya. Beliau mencari bimbang ini, ya kan? Iya. Ini ceritanya gimana, Bu? Terus jawaban dari pendeta gimana? Ya, kalau yang jelas jawaban dari seorang pendeta adalah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti sama yang saya pelajari dari dulu. Sebenarnya di sini bukan sebuah perbandingan antara agama satu dengan yang lain, bukan. Tapi saya di sini mencari sebuah kebenaran. Jadi kalau kemarin itu
saya dapat satu peneguhan bahwa kenali Tuhan Allahmu secara utuh. Dan saya terus mencari dan mencari dan mencari. Ternyata pengenalan secara utuh itu di sini. Pengenalan secara utuh, saya ketemunya di sini dan bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Bertemu dengan satu kebenaran yang benar-benar nggak ribet, yang benar-benar tanpa syarat. Jadi inilah kebenarannya. Jadi ya saya juga mohon dituntun karena saya juga nol di sini, nggak pernah tahu apa-apa gitu loh. Karena saya terakhirnya Nasrani, saya belajar mendalami tentang Nasrani gitu loh. Jadi ketika saya tahu kebenaran di sini, ya saya mohon bimbingannya. Ketika saya berucap, salah ternyata gitu kan. Oh, saya masih dengan pengajaran saya yang kemarin, ya otomatis dari 0 sampai 43 tahun kan yang saya pelajari adalah itu. Jadi sekarang lahir baru, otomatis saya tidak tahu apa-apa. Tapi satu hal yang saya dapatkan adalah ketenangan. Ketenangan di mana yang saya dapatkan kemarin, kenali Tuhan Allahmu secara utuh. Ternyata di sini, Tuhan Allah secara utuh di sini. Yang lalu Bu Ana ini sudah kami jelaskan ya. Saya jelaskan bahwa siapa itu Yesus? Yesus memang adalah jalan ya. Dia jalan kebenaran memang. Tapi waktu itu sudah saya jelaskan lengkap ya. Saya berikan contoh dan seterusnya. Alhamdulillah beliau dapat informasi secara detail. Cuman saya berikan tambahan Bu Ana. Yesus adalah jalan ya. Jalan kebenaran. Dia jalan menuju kebenaran. Dia bukan tujuan. Sama seperti gini. Ada orang bertanya kepada seseorang yang lain, "Pak, di mana Pak jalan menuju masjid? Lewat ini apa lewat ini?" "Oh, yang benar lewat sini," gitu. Nanti Bapak lurus saja, ketemulah masjid itu. Nah, masjid itu adalah tujuannya, Bu Ana. Tapi jalannya lewat sini. Kalau lewat yang sini salah, begitu. Nah, sama Yesus. Yesus bilang, "Aku Yesus ini aku Yesus." Terus kemudian ini umat, ya kan? "Ayo ikut aku. Aku jalan menuju Allah." Ya. Kalian kalau nggak ikut aku, kalau kalian ikut sama yang lain, itu nanti itu jalannya salah. Kalau ikut saya, ayo nanti kita sama-sama jalan menuju surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Jadi sama seperti masjid. Masjid adalah tujuannya, ini jalannya. Begitu. Jadi Yesus itu jalan, bukan tujuan. Siapa tujuannya? Allah. Kemudian Bu Ana kan viral ini kan. Itu ditonton oleh banyak orang, bahkan yang repost itu jauh lebih viral. Ada yang repost kemarin sampai yang nonton ini sudah hampir mau 1 juta penonton ya, yang repost ya. Ada channel yang lain itu. Bu Ana berarti yang nonton, saya yakin pendeta-pendeta Bu Ana sudah nonton. Terus kemudian Bu Ana ada yang ngajak lagi nggak untuk kembali lagi ke Kristen? Sebenarnya beberapa hari itu setelah itu saya ada yang datang ke rumah. Datang 2 orang. Waktu hari Minggunya ada yang datang, terus hari apa saya lupa, ada 2 orang ke rumah. Ya banyak menceritakan tentang hal itu. Kan memang sejak saya mencari kebenaran itu, saya nggak pernah ke gereja. Memang saya nggak pernah ke gereja. Saya mencari, memang sepertiga malam saya buat pakai nyembah. Saya kan hidup dalam penyembahan dulu di Menara Doa. Saya hidup dalam penyembahan. Jadi pujian dan penyembahan saya di situ, gitu loh. Jadi ketika sepertiga malam saya, setiap setengah 12, entah sampai capek saya jam berapa. Kalau capek saya jam 2 ya saya berhenti jam 2. Kalau capek saya jam 3 saya berhenti jam 3. Di situ saya memang mencari dan mencari. Karena satu hal yang menjadi beban dalam diri saya itu seperti ini. Kematian datangnya itu kan seperti pencuri. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan mati, gitu loh. Ketika saya meyakini di sini, saya yakin dengan keyakinan saya, ketika saya mati nantinya dengan keyakinan saya yang kemarin itu, saya akan masuk surga. Saya yakin, gitu loh. Saya yakin. Loh, kok ternyata apa yang saya yakin ini, loh, kok ternyata ini jalan menuju ke sana, jalan. Terus kebenarannya yang seperti apa, gitu loh. Lah setelah itu kan ada perang dalam diri saya sendiri, gitu loh. Lah akhirnya saya memutuskan sudah, tiap malam sepertiga malam saya pakai nyembah.
baca, nyembah, baca. Ya tuh, saya namanya itu. Kenali Tuhan Allahmu secara utuh. Kenali Tuhan Allahmu secara utuh. Kok bukan suatu kebetulan juga saya ketemu sama jenengan Ustaz. Saya tahu setiap pertemuan itu ada maksud dan tujuan. Betul. Dan semuanya saya yakin dan percaya, saya niatnya baik. Yakin dan percaya juga, hasilnya juga benar. Gitu. Makanya saya nggak ragu ketika saya bilang, inilah jalannya, di sini kebenaran itu. Langsung lega saya, kayak yang selama ini perang, dek. Ya mungkin kalau orang bilang, orang nggak ngerasakan gitu loh, tapi yang merasakan saya gitu loh. Jadi dek itu seketika itu hilang, saya jadi tenang, saya tidak takut lagi ketika saya ngomong tentang hal kematian, sudah yakin gitu loh. Ternyata kebenarannya di sini. Kemudian diajak oleh 2 orang tadi untuk kembali ke Kristen. Iya sih, cuman dibilangin jangan lupa ibadah. Kamu kan dari dulu ya aktivis ya, suka mengabarkan kebenaran Injil, mulai dari gadis kan saya ke desa-desa pelayanan gitu kan, hujan-hujan gitu kan. Bukti cinta kita, pembalasan kita itu cuman itu aja gitu loh. Tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita. Ya kita itu ini ucapan terima kasih kita itu ini gitu loh. Kalau saya berdebat, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk hal di situ. Jadi saya cuman bilangnya gini aja. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Ya. Saat ini saya memang mencari kebenaran dulu, saya gitu. Saya cuman itu. Jadi memang dijemput pun, saya dijemput ibadah pun, saya nggak berangkat. Ada yang jemput Ibu? Ada. Ibu Ada. memang nggak pernah absen ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Doa pagi. Sering dihubungi ya berarti? Iya. Ayo kapan ke Jadi ketika saya nggak kelihatan lama kan, otomatis dicari. Memang nggak pernah saya. Meskipun saya sibuk apapun, dimanapun saya berada, saya cari gereja untuk ibadah. Selalu bilang biasanya para pendeta ya, para pendeta dan para pegiat gereja, bahwa Yesus, pengorbanan Yesus, dan seterusnya itu kan. Cuman yang menjadi persoalan pertanyaannya adalah, sebenarnya mudah ini Bu, mudah. Tinggal kita tanya aja. Sekarang saya tanya kepada Bu Ana. Bu Ana, menghilangkan nyawa orang itu kejahatan atau sebuah kebaikan? Kejahatan ya. Meludahi orang itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Mengumpat-umpat orang itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Terus kemudian, mohon maaf ya, sampai ada yang menusuk ya. Waktu itu mohon maaf, kondisi lambung dari Yesus. Nggak tega kalau cerita itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Terus kemudian memaku tangan dari Yesus itu sampai, mohon maaf, sampai ya begitulah, itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Yang dilakukan oleh orang-orang pasukan Romawi tadi itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Tapi kan menebus dosa. Jadi pasukan Romawi ini kan mendukung upaya untuk penyaliban Yesus, penebusan dosa. Mohon maaf, pasukan Romawi ini berbuat kejahatan atau kebaikan? Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa umat manusia. Iya. Ya kebaikan sih. Kebaikan? Tapi yang dilakukan pasukan Romawi ini? Iya, jahat. Ya, tapi ini Ini kan pasukan Romawi mendukung untuk upaya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Iya. Ya. Berarti ini yang dilakukan pasukan Romawi ini kejahatan atau kebaikan? Kebaikan. Kan bingung ya. Hati-hati Bu. Iya. Hati-hati Bu. Iya. Kita berbicara ini kebaikan. Iya. Hati-hati Bu. Karena khawatir ya, ditiru oleh anak-anak. Iya. Ini makanya ini beberapa negara ya. Ada beberapa negara ya, mungkin pemirsa juga bisa googling ya, yang melarang Bible ini dibaca. Sudah ada beberapa negara. Jadi Bible ini dilarang untuk dibaca oleh anak-anak karena berbahaya.
begitu. Ya seperti tadi Bu Ana saya tanya kan, ini kejahatan atau kebaikan? Ya khawatir ditiru Bu. Iya. Gitu kan ya. Misal ini. Ada orang ya, saking cintanya kepada Bu Ana. Ya, ini orang laki-laki ini, saking cintanya kepada Bu Ana, saking sukanya sama Bu Ana. Lalu dia ingin berkorban dengan pengorbanan dirinya, berkorban untuk Bu Ana. Tapi berkorbannya bukan dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Bundir, Bu. Dia ingin bundir untuk sebagai lambang, bukti, ya, bahwa cinta kepada Bu Ana, gitu. Menurut Bu Ana, kemudian akhirnya dia bingung caranya bundir, Bu. Kemudian dia mengutus orang lain supaya melakukan itu, supaya mendukung upaya dia, begitu. Iya. Nah, pertanyaannya, yang dikerjakan oleh orang lain menghilangkan nyawa orang tadi yang cinta kepada Bu Ana tadi untuk berkorban, lambang pengorbanan cinta kepada Bu Ana tadi, itu kebaikan atau kejahatan? Ya kejahatan lah, Pak. Ya. Iya. Sampai sekarang, Bu, itu jadi masalah. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Makanya Ibu mungkin bisa searching ya di Google. Ada namanya John Shelby Spong. Pernah dengar tidak? Belum. John Shelby Spong. Dia adalah mantan uskup terkemuka dunia. Dia murtad dari Kristen. Dia keluar dari agama Kristen, dari agama Katolik. Dan dia pernah menyuarakan narasi begini: tidak mungkin seseorang berakal sehat dalam waktu yang bersamaan dia beragama Kristen. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin seseorang itu berakal sehat sementara dia beragama Kristen. Itu pernyataan dari John Shelby Spong. Makanya dia keluar dari Kristen, dari Katolik. Ya karena itu. Karena tadi Bu Ana saya tanya ya, yang dilakukan pasukan Romawi ini kejahatan atau kebaikan? Sementara ada cerita-cerita lain, contoh Yudas Iskariot membocorkan rahasia. Dia yang mencarikan sosok Yesus untuk ditangkap, ya kan? Yudas kan dituduh pengkhianat. Pertanyaan saya, yang dilakukan Yudas Iskariot untuk membocorkan data rahasia, sumber rahasia ini, supaya Yesus untuk ditangkap, dia disalib untuk menembus dosa umat manusia, ini kejahatan atau kebaikan? Ya jahat sih. Tapi kalau nggak ada Yudas Iskariot, kita nggak ditebus dosanya. Nah, iya. Itu makanya dia. Kata John Shelby Spong, katanya tidak mungkin seseorang memiliki akal sehat sementara dalam waktu yang sama ia beragama Kristen. Ini contoh ini. Markus 14:50, Bu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Mohon maaf, itu kisah ketika Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka melarikan diri, Bu, meninggalkan Yesus. Tidak ada satupun murid-murid Yesus yang waktu itu membela Yesus atau menjadi perisai buat Yesus, atau janganlah dia yang ditangkap, biar akulah yang ditangkap, gitu. Misal begitu kan? Kan ada banyak orang, misal ibu sebagai seorang mama punya anak sakit, ya. Anak sakit ini berhari-hari tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai masuk rumah sakit. Pasti Bu Ana ada pikiran begini, doa, waktu Kristen mungkin begini, ya Tuhan, biarlah aku yang sakit, jangan dia yang sakit, gitu. Sama seperti murid-murid Yesus. Harusnya kalau mereka itu orang loyal, itu dorang, pasti mereka akan mengatakan seperti itu. Jangan Yesus yang ditangkap, ya guruku, ya kan? Biarlah kami ini, silakan pilih. Kami ini salah satu bolehlah ditangkap, ya kan? Jangan engkau tangkap guruku. Tapi tidak, mereka berlarian meninggalkan Yesus, melarikan diri. Pertanyaannya kenapa itu, Bu? Kok berlari? Nggak tahu. Harusnya loyal ya? Iya. Harusnya loyal.
Itu karena mereka tahu bahwa yang ditangkap bukan Yesus. Bukan Yesus, Bu, yang ditangkap. Ibu baca dari atas sampai ke bawah itu akan menemukan sesuatu. Mereka tahu, Bu, murid-murid Yesus itu yang ditangkap bukan Yesus. Makanya biarlah tangkap aja. Mereka lari ketakutan, takut ditangkap juga. Gak ada satupun yang membela Yesus waktu itu. Mereka tahu bahwa yang ditangkap bukan Yesus. Sekali lagi, murid-murid Yesus ini tahu semuanya bahwa yang ditangkap bukan Yesus. Makanya semuanya lari berhamburan. Yang ditangkap itu salah seorang sahabatnya. Tahu itu, biar dia yang ditangkap. Mereka ketakutan, khawatir ditangkap juga, Bu. Ibu buka minta tolong Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ceritanya jam 3 ya. Jam 3 itu jam 3 versi Yahudi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus disalib, Bu, kondisinya. Yeah. Dia udah kepayahan, dia udah kesakitan, dia udah kecapean, Bu. Udah lelah itu mereka orangnya. Yesus berteriak, Bu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu yakin yang berkata itu Yesus? Ya, kalau dulu yakin. Tetapi coba Ibu dalami, Ibu resapi itu perkataan Yesus itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kalau setelah dibukakan gini kan, ya, tahu kita akhirnya gitu loh. Ya. Bahwa ternyata yang mati di atas kayu salib, ya, bukan Yesus. Di Alkitab setebal ini, Yesus dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan letih, dalam keadaan sehat, selalu dia kalau menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Ibu buka di Matius 26:39 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus itu di situ diceritakan dia sedang sholat ya. Dia maju sedikit, rukuk, kemudian dia bersujud, lalu dia dalam sujudnya berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, dan seterusnya itu kan, biarlah cawan ini lalu daripada aku, kan begitu. Itu bukti bahwa Yesus itu dalam setiap apapun, ketika dia berinteraksi, berdoa, atau minta sesuatu kepada Tuhannya, dia menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Tidak pernah dia menyebut Tuhannya sebagai Eli, tidak pernah. Contoh lagi, Ibu buka Yohanes 20 ayat 17 ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi dia selalu menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Sebenarnya Bapa ini Yesus tuh ingin mengejawantahkan bahwa Allah itu dekat, sampai dia menyebut sebagai Bapa. Tetapi dia menjelaskan juga bahwa Bapaknya Yesus ya bukan bapaknya dia sendiri kan. Bapakku ya Bapamu, ya kan? Allahku ya Allahmu, kan begitu kan? Itu penjelasan Yesus itu. Clear bahwa yang disebut Bapa itu bukan Bapak secara apa ya, Bapak sama anak, bukan. Tetapi kita juga anak-anak Tuhan gitu loh. Aku juga anak Tuhan, engkau juga anak Tuhan, begitu. Anak yang dikasihi Tuhan. Engkau juga, wahai umatku, engkau juga anak-anak Tuhan, begitu. Aku ini anak Tuhan.
engkau juga anak-anak Tuhan yang dikasihi Allah, begitu. Itu yang ingin dijelaskan Yesus kan. Jadi bukan Bapak ini Tuhan, ini anak, Yesus juga Tuhan, bukan. Tetapi semuanya juga anak-anak Tuhan, gitu. Umatnya juga. Saya ini juga, Bu Ana juga. Bu Ana ini anak Tuhan yang dikasihi. Maksudnya ini secara peribahasa sebenarnya, begitu. Dalam tanda kutip ya. Nah, menjadi aneh Bu Ana, ketika di sini Bu Ana, hanya satu ayat saja yang memecah rekor Bu Ana. Matius 27 ayat 46 tadi, yang Yesus tiba-tiba, secara tiba-tiba ini mendadak, tiba-tiba memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Nah, kira-kira Yesus bukan? Iya. Harusnya dia berkata begini, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aneh, ada suaminya Bu Ana, 20 tahun menikah, misalnya ya, dengan Bu Ana. Menyebut Bu Ana, memanggil Bu Ana, ya, dengan sebutan kesayangan apa misalnya? Coba, 20 tahun menikah, misal. Sayang ya, menyebut ke suaminya sayang. Aneh, tiba-tiba Bu Ana, ya, di hari tertentu menyebut cinta. Suaminya kaget. Kau melindur atau apa kan gitu kan? Pasti kan gitu kan? Itu karena bukan karakternya Bu Ana. Tidak Bu Ana banget gitu loh istilahnya, ya kan? 20 tahun menikah, memanggil suami dengan sebutan sayang, tiba-tiba suatu ketika menyebut suami dengan sebutan cinta, begitu. Aneh, ini bukan karakter Ana banget gitu, mungkin kata suaminya kan gitu. Sama, itu jujur sebenarnya. Orang itu jujur. Yang di Matius 27:46 tadi jujur dia. Dia tidak menyebut Bapa karena dia bukan Yesus. Tidak Yesus banget, istilahnya begitu Bu Ana. Enggak Yesus banget. Ibu Ana sekarang sudah Muslim ya. Saya bolehlah kalau menyuruh Bu Ana untuk membuka Al-Quran. Bu Ana, minta tolong dibantu dibacakan. Saya bacakan Arabnya ya Bu Ana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibkannya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus Kristus, itulah yang dibunuh dan disalib. Minta tolong dibacakan terjemahnya Bu Ana. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka berkala. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Itu kata Allah ini. Ini adalah firman Allah. Allah sendiri yang bilang. Allah yang maha tahu. Allah yang tahu situasi waktu itu. Allah berkata, itu yang dibunuh bukan Yesus, melainkan orang yang wajahnya mirip seperti Yesus. Itu yang dibunuh dan disalib. Kalian yang berprasangka, yang berselisih soal itu sesungguhnya kalian itu salah. Ya sama seperti tadi Ibu lihat tadi. Masa ada gurunya yang dicintai, yang dikasihi, ditangkap, minimal ya nangis atau apa kan? Ya. Atau membela diri, atau teriak-teriak kan harusnya. Bible ini sebenarnya menyampaikan kejujuran, data sejarah itu. Seharusnya kalau memang benar-benar itu Yesus yang ditangkap itu, murid-murid semuanya itu berteriak itu. Jangan engkau tangkap guruku, jangan engkau tangkap guruku. Mereka semuanya akan menangis itu Bu, yang ada di peristiwa itu Bu. Tapi enggak, mereka berlarian semuanya, berhamburan, karena tahu yang ditangkap bukan Yesus. Dan ada keanehan lagi, ini keanehan. Bu Ana ada komentar tentang ini? Bentar, nggak apa-apa. Bu Ana sampai sekarang masih nyebut
Tuhan Yesus gitu masih kadang keselip lidah. Iya. Karena sudah kebiasaannya. Iya. Iya. Padahal dia bukan Tuhan. Iya. Ya kan? Yesus itu dia, Bu, orang mana coba? Nazaret. Nazaret ya. Dia tinggal di Palestina. Negara yang pernah dia kunjungi itu salah satunya adalah Mesir. Ya. Tapi dia tidak pernah ke Turki. Coba carikan ke saya data kapan Yesus ke Turki. Tapi tahukah Bu Ana, agama Kristen itu didirikan di Turki tahun 325 Masehi. Dalam sidang besar, perdebatan di situ, namanya adalah sidang Konsili Nicaea. Masih tahu tidak? Ingat tidak itu? Enggak tahu. Baru Namanya tahu. adalah Konsili Nicaea. Minta tolong dibantu dibacakan yang keras. Dari mana Pak? Atas. Konsili Nicea adalah pertemuan besar para uskup Kristen yang diadakan pada tahun 325 Masehi di kota Nice. Sekarang Iznik, Turki. Atas perintah Kaisar Konstantinus Agung, komisi ini merupakan komisi ekumenis pertama dalam sejarah kekristenan dan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan teologis, terutama mengenai ajaran Arianisme yang mempertanyakan keilahian Yesus Kristus. Hasil utama konsili Nis adalah: 1. Pengakuan iman Nice, Christonis, yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah Bapa, menolak ajaran Airus bahwa Yesus adalah ciptaan inferior. 2. Penetapan dasar-dasar doktrin Tirtinas. 3. Penentuan tanggal Paskah secara seragam. 4. Penyusunan beberapa konen gerejawi untuk mengatur disiplin gereja. Konsili ini memiliki dampak besar dalam membentuk ortodoksi Kristen dan memperkuat kesatuan gereja di bawah Kekaisaran Romawi. Jadi Konsili Nicaea itu tahun 325 Masehi, disitulah puncak dari diangkatnya atau dilantiknya Yesus menjadi Tuhan. Yesus meninggal udah jauh, Bu. Wafat udah jauh. Yesus nggak tahu itu Konsili Nicaea. Itu baru terjadi 325 Masehi. Waktu itu orang-orang pada berdebat, terutama ada aliran Arianisme ya, yang bilang gini, kayaknya Yesus bukan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian baru di konsili ini yang beraliran Arianisme, mereka semuanya diusir. Enggak, kita putuskan hari ini Yesus adalah Tuhan. Dok. Begitu, Bu. Itu peristiwa ini terjadi di Turki. Namanya Iznik. Sekarang namanya Iznik. Di sana diselenggarakan namanya Konsil Nicaea. Makanya sekarang kawasan tersebut disebut sebagai Nicaea. Nicea. Karena disitulah terjadinya namanya sidang besar, muktamar besar, diputuskannya Yesus Kristus menjadi Tuhan. Sejak itulah baru fix Yesus adalah Tuhan. Dok, begitu tuh. Sebelumnya orang pada berdebat, Yesus ini siapa sih? Kok lahir tanpa bapak? Kan begitu kan? Yesus ini siapa sih? Kok ini? Oh, orang pada meributkannya, katanya disalib, katanya enggak, katanya kalau begitu, katanya begitu, Bu. Dan orang-orang juga masih bertanya, ini Yesus yang disalib itu Yesus benar atau bukan, kan begitu. Sampai itu juga masih bingung. Bahkan sampai sekarang, Bu. Bukan hanya tahun 325 Masehi, sampai sekarang saudara kita Kristen pun mempertanyakan, kayaknya bukan Yesus yang disalib itu. Bahkan dulu saya pernah berjumpa ada anak ya, ada anak Kristen ya, remaja itu. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain ya kok bengok-bengok ya? Waktu disalib kok bengok-bengok gitu. Bengok-bengok itu apa ya? Itu perkataan anak Kristen. Ya, teriak-teriak ya. Kalau bahasa Manado teriak-teriak ya. Kenapa ini DP Tuhan ya kan? Itu kok teriak-teriak gitu kan ketika disalib. Harusnya kalau Yesus Tuhan nggak perlu pakai teriak-teriak ya kan? Banyak orang mendengar itu. Yesus teriak-teriak katanya, Allahku, Allahku, Eli, Eli.
Mengapa engkau meninggalkan aku, kan begitu. Bukan Yesus itu. Salah satu buktinya adalah Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di Turki, sementara Yesus tidak pernah ke Turki. Dan di Bible ini, Bu, ajarannya Turki. Kalau tidak percaya, Ibu buka kayak gini nih, Efesus, ya kan? Efesus ada di mana? Di Turki, kota Efesus namanya, ya kan? Ibu coba ketik aja di ini, karena paketannya habis ya, saya ketikkan ya. Di situ ada tulisan surat namanya Efesus, Bu. Efesus merujuk pada kota Yunani dan Romawi di Asia Kecil, seberang Turki, yang merupakan pusat perdagangan dan budaya penting, serta tempat Rasul Paulus bekerja dan menulis surat-surat dalam Alkitab. Betul. Dia bukan tempatnya Yesus, dan Yesus tidak pernah ke sana. Saya tunjukkan lagi, Bu. Permisi. Di situ tercantum misalnya Korintus ya. Ini, Bu, Galatia. Di situ tercantum ada kitab yang terkenal, Bu ya. Namanya kitab Galatia. Coba Galatia ada di mana? Galatia adalah sebuah wilayah dan provinsi Romawi kuno di daratan tinggi Anatolia Tengah yang kini menjadi bagian Turki modern. Itu jauh dari tempatnya Yesus, dan Yesus tidak pernah ke sana. Agama Kristen ini didirikan di Turki oleh orang-orang Turki pada waktu itu. Sekarang menjadi negara Turki ya, kawasannya itu menjadi negara Turki. Kira-kira ada komentar, sesuatu komentar yang dengan begini jelas semua. Kalau kemarin-kemarin kan kita hanya terpaku ajaran kita yaitu gitu. Tapi setelah dikupas seperti ini, semakin jelas dan semakin pasti dan semakin yakin. Ibu, tadi mau cerita apa? Yang tadi di situ mau cerita sesuatu tentang yang tadi waktu duduk di sana. Ibu tadi mau menceritakan sesuatu tadi. Yang waktu cerita bahwa ibu orang taat, terus kemudian ada apa namanya? Mau cerita apa lagi? Sebenarnya ada banyak hal yang saya anggap benar, yang saya yakini ketika saya berjalan di situ, itu adalah jalan kebenaran. Saya memberikan diri saya total, pelayanan full. Saya tim inti pelepasan. Hidup saya di menara doa. Dan ketika saya tahu, ingin berontak rasanya, ingin mengabarkan. Ternyata kebenaran itu di sini, gitu. Kepingin banget, gitu loh. Kepingin menyuarakan bahwa ini loh jalan kebenaran di sini ternyata, gitu loh. Oke lah, kita dulu memang terlahirnya Nasrani. Kita dibawa pada satu doktrin bahwa segala dosa yang kita perbuat sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan kasih karunia itu kita peroleh dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Kita tidak layak. Kita manusia berdosa. Dan kita dilayakkan oleh satu pengorbanan di atas kayu salib. Karena dulu saya meyakini bahwa setiap tetes darah itu, pengorbanan itu untuk menebus dosa saya, dosa yang saya lakukan. Jadi ketika saya berpikir, enak dong jadi orang Kristen, sesalah apapun yang menebusnya bukan saya. Jadi ketika di situ kan kok seolah-olah Tuhan Yesus itu bukan orang yang salah, tapi kenapa harus mati untuk kita? Katanya itu bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita, bahwa Dia rela memberikan nyawanya menggantikan kita sebagai umat yang berdosa untuk menjadi layak untuk menerima surga itu tanpa syarat. Itu adalah hadiah, itu adalah kasih karunia. Makanya terkadang saya berpikir, kenapa kita tidak diajarkan untuk hidup di perjanjian lama? Karena ketika kita menghidupi di perjanjian lama, sebenarnya hukum Taurat,
ketika kita berbicara tentang hukum Taurat, memang saya tidak pernah mendalami apa hukum Taurat itu. Kalau dibilang, kita nggak akan bisa memenuhi standar hukum Taurat itu sebagai manusia yang berdosa. Ternyata kemarin saya sempat buka, hukum Taurat itu apa sih? Jangan menyembah berhala. Sebenarnya mudah ternyata. Mudah. Gitu loh. Jangan bersaksi dusta. Sebenarnya mudah, gitu loh. Ya sudah, nggak usah ngomong yang tidak terjadi, kan sudah beres. Jangan membunuh. Ya sudah, jangan membunuh. Sebenarnya tidak sulit ternyata. Apa yang dihapus gitu kan? Nah, ternyata setelah saya di sini, hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang bagi saya seolah-olah kok ngeri ya, hukum Taurat itu apa gitu loh. Oh, ternyata hukum Taurat itu hukum yang ya memang itu yang harus kita lakukan gitu loh. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini yang bukan hakmu. Ya sebenarnya kan itu hal yang wajar, memang benar gitu loh. Nah sekarang kan kebuka gitu loh, oh pasti hukum Taurat itu. Maka kita tidak diajarkan untuk sudah jangan hidup di perjanjian lama. Perjanjian lama adalah hukum Taurat yang kita standar kita nggak akan pernah bisa sebagai manusia yang berdosa gitu loh. Ketika kita hanya didoktrin pada perjanjian baru yang hidup di bawah kasih karunia, kita disempurnakan, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita disucikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saenake dong kita. Lah wong aku dosa sing nanggung Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban di atas kayu salib. Gitu loh. Setelah itu kan saya berpikir, loh iya ya, saya coba memang beberapa hari itu buka hukum Taurat ini apa? Saya coba, loh iya sih, hukum Taurat adalah hukum yang memang harus kita lakukan sebagai umat manusia tentunya. Sesulit apa sih hukum Taurat? Ternyata enggak. 10 hukum Taurat adalah memang hukum yang memang supaya kita menjadi manusia yang baik, gitu aja. Supaya menjadi manusia yang baik, jangan lakukan ini, ya memang supaya kita baik. Itu aja ternyata gitu loh. Dan bukan suatu hukum Taurat mengerikan, bukan ternyata. Dan Yesus juga tidak pernah menghapus hukum Taurat kan? Ya. Ibu pernah dengar dalilnya? Ya. Yesus tidak pernah menghapus ya satu ayat pun Yesus tidak pernah menghapus. Coba ini. Ibu buka Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayatnya yang ke-17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada lagi berikutnya Bu. 18. Iya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba satu apa tadi? Satu iota. Satu iota pun. Atau satu titik pun. Satu titik pun. Yesus tidak pernah menyediakan hukum Taurat. Orang-orang Kristen, coba hukum Taurat diapakan sama mereka? Namanya cancellation. Cancellation itu membatalkan hukum Taurat. Ya kan? Semua dosa dihapus, semua dosa diampuni. Semua orang Kristen di zaman masuk surga itu kan melanggar hukum Taurat itu. Melanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus bilang sendiri, aku tidak pernah meniadakan hukum Taurat satu iota pun tidak, satu titik pun tidak. Tapi datang untuk menggenapinya. Menggenapi itu apa? Menggenapi itu menyempurnakan. Yang bilang Yesus itu Tuhan bukan Yesus, tapi Paulus. Yang bilang Yesus akan menebus dosa umat manusia bukan Yesus, tapi Paulus dan orang-orang penulis Bible. Tapi Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, bahkan satu iota pun tidak, satu titik pun tidak. Orang Kristen malah cancellation. Ibu pernah tahu istilah cancellation tidak? Belum. Cancellation, cancel. Iya, pembatalan. Delete, tahu tidak delete? Orang Kristen mendelete hukum Taurat tidak? Mendelete ya. Yesus tidak pernah mendelete. Ibu buka Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu
yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tergantung atasnya. Begitu, Bu. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Bapak tidak akan menanggung dosa anak. Anak tidak akan menanggung dosa bapak. Dosa tanggung masing-masing. Sama, Yesus juga tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada orang membunuh orang, Yesus yang pikul. Ada orang korupsi duit rakyat, Yesus yang pikul. Ada orang membegal motor orang, Yesus yang pikul. Ya kan? Pokoknya asal Kristen, Yesus yang pikul. Ya kan? Kemudian ada orang mencuri hak makanan orang lain, ya kan? Yesus yang pikul. See? Sebenarnya hukum Taurat ini hukum kebenaran. Hukum kebenaran. Ya, tetapi orang Kristen mendelete, cancellation, tidak pakai. Ini hukum Taurat, kata mereka, adalah perjanjian lama ini batal. Dibatalkan oleh penyaliban Yesus di atas kayu salib. Pernah nggak Yesus bilang gitu? Nggak pernah. Nggak. Memang perkataan Yesus katanya menggenapi. Nah, kata-kata menggenapi inilah yang didefinisikan, dibelokkan definisinya. Sebenarnya datang menggenapi itu menyempurnakan. Termasuk Islam, Nabi Muhammad itu tidak pernah ya mendelet ajaran para nabi yang lalu. Nabi Musa, Nabi Abraham, ya. Nabi Muhammad tidak mendelet, ya. Tidak mengcancellation. Tapi Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan, ya. Dia utusan Allah, ya. Al-Quran ini datang untuk menyempurnakan, menggenapi, ya. Menggenapi ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi tidak pernah mendelet, Bu. Terus kemudian ini, Ibu buka Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang bilang siapa? Tuhan. Bukan Paulus ya? Bukan. Tuhan langsung akan ya menghakimi orang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi begitu, Bu. Kalau amal perbuatan orang baik, maka dia akan dapat kebaikan. Kalau orang amal perbuatannya buruk, maka dia akan dapat itu pahalanya. Begitu. Jadi penebusan dosa itu tidak ada sebenarnya di dalam ajaran Taurat. Ada penebusan dosa, cuman bertaubat itu saja. Bertaubat, melakukan pengorbanan itu memberikan makan orang lain dan seterusnya. Itu menyembelih hewan, tapi dagingnya dibagi-bagikan orang lain supaya orang dapat makan. Nanti dosanya untuk dosa-dosa yang tidak disengaja, ya, itu maka di Taurat itu akan diampuni oleh Allah. Ini kayak gitu, Bu. Tidak ada namanya semua dosa ditebus. Semua dosa ditebus. Itu perkataan Paulus semuanya itu. Ada komentar, Ibu, silakan. Sangat bersyukur dengan satu kebenaran yang benar-benar memerdekakan. Alhamdulillah. Benar-benar memberi penerangan yang selama ini kita pahami, sekarang sudah terjawab bahwa hukum tak bertuai memang harus salah dihukum. Tidak ada kalimat aku yang salah, kamu yang nanggung. Betul. Itu Ibu pasti akan ada banyak pertanyaan. Kenapa Ibu belum pakai jilbab? Pelan-pelan ya pemirsa, pelan-pelan. Mohon dibantu. Pelan-pelan ya. Karena kami mengurus mu'alaf itu tidak semudah membalikkan telapak tangan begini. Ya. Semuanya masih pelan-pelan dulu. Iya. Bu Ana ini anak-anaknya semuanya masih Kristen. Iya. Beliau punya anak 3, Kristen semua. Iya. Beliau punya keluarga, Kristen semua. Jadi mohon maaf, pelan-pelan dulu. Beliau masuk Islam sudah alhamdulillah. Ya, kami bersyukur. Beliau masuk Islam, beliau mau bersyahadat. Waktu itu Ibu sebetulnya datang bukan untuk bersyahadat loh. Bukan. Gimana ceritanya? Hanya sekedar ingin itu tadi. Beliau ini komplain ke saya waktu itu. Jadi
Setelah acara syahadat selesai, beliau komplain ke saya kan hari ini tadi bilang, saya kan tidak syahadat. Gimana ceritanya, Bu? Coba. Ya sebenarnya memang tidak, karena hanya ingin ini aja, mencari kebenaran gitu loh, bukan untuk bersyahadat atau apa, bukan sebenarnya gitu loh. Cuman kan memang beberapa bulan, saya sudah bilang beberapa bulan memang saya mencari sendiri gitu loh. Saya bukan mengagungkan, saya bukan ini saya enggak. Karena ketika saya nyembah, ketika saya bersyafaat, ketika saya duduk di sepertiga malam saya, pasti saya dapat sesuatu gitu loh. Jadi saya mendalami itu gitu loh. Ternyata setelah mendapatkan kenali Allah, Tuhan Allahmu secara utuh, ketemu jenengan gitu loh. Dan ternyata utuhnya di sini, di ajaran ini gitu loh. Jadi ketika lagu yang mesti saya nyanyikan adalah membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya yang terbelenggu. Iya. Mencelikan hati mereka yang itu lagunya itu. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Ternyata disinilah saya mendapatkan yang baru dan yang benar. Semua terbuka. Ternyata lagu yang mesti saya nyanyikan setiap malam, saya jawabannya di sini. Mencelikan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Saya sampai kadang ya bersyukur gitu. Kok ternyata dari rangkaian yang saya dapat, kok di sini, gitu loh. Seperti satu hal yang kemarin saya dapat juga, kenali Tuhan alam secara utuh. Ternyata utuhnya di sini. Bahwa Yesus bukan Tuhan, kan utuhnya di sini ternyata. Terus membebaskan hidup yang terbelenggu. Loh kok ternyata saya yang terbelenggu selama ini, selama 43 tahun. Loh ternyata saya yang buta, sekarang dicelikkan di sini. Jadi ya kerinduan saya secara pribadi, saya hanya ingin memberikan diri saya untuk menyampaikan kabar kebenaran ini. Saya sudah tidak lagi ingin mengejar dunia, di mana kehidupan saya, mungkin di sini ada yang melihat, pernah mengenal saya mohon maaf. Saya hanya manusia yang tak luput dari dosa. Semua hal yang kemarin yang saya lakukan adalah sebuah tuntutan. Saya menghidupi anak-anak saya. Jadi kalau sekarang tahu saya mungkin melihat saya seperti ini, saya hanya ingin di sisa kehidupan saya ini, saya ingin berguna bagi banyak orang. Masya Allah. Dan ingin menyampaikan kabar baik. Dan disinilah tidak ada penghakiman. Disinilah setiap noda kita diterima. Dan saya bersyukur sekali dipertemukan dengan jenengan. Terlepas dengan cara yang seperti apa, saya sangat bersyukur. Sebenarnya saya putus asa. Saya sama Mas Sarko bilang, yang saya hapus itu, saya bilang gini, kenapa ketika saya memilih hidup benar, ingin hidup benar, baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Ketika saya ingin hidup benar, karena saya nggak bisa makan. Ketika saya ingin hidup benar, karena saya nggak bisa sekolah. Tidak ada penyesalan sekalipun, sedikit pun tidak ada. Saya siap dengan semua itu. Tapi terkadang saya balik, saya seorang ibu. Saya masih mampu untuk berkarya, tapi kenapa saya lemah di sini? Nah, kemarin saya sempat berputus asa gini. Tajak bunuh diri anak-anakku semua. Karena cinta yang murni itu cuma saya kepada anak-anak saya. Tidak ada di luar sana.
saya juga berani menantang siapapun. Tisu. Saya tidak pernah jadi beban siapapun selama saya membesarkan anak-anak saya, baik saudara saya maupun dari saudara almarhum suami. Saya berjuang sendiri. Makanya dengan pekerjaan yang kemarin ini sudah, saya sangat bersyukur bisa ketemu di sini. Dan saya hanya ingin memperbaiki diri dan ingin berguna bagi banyak orang. Karena ketika kita meyakini, katanya dosaku ya aku yang nanggung, dosamu ya kamu yang nanggung, dan pertobatan harus terjadi, maka semua selesai. Dan saya juga mohon dipimpin, mohon didukung, entah ya, sosial media itu kan yang melihat nggak hanya sekelumit, tapi sangat luas. Saya tahu suatu saat pasti ada yang mengenal saya. Suatu saat pasti loh, iki kan sing itu, iki kan sing ngono. Saya tahu suatu saat pasti. Dan saya yakini bahwa dari air yang kotor, saya yakin saya akan jadi air yang bersih. Dan dari satu hal, saya melalui padang gurun, saya melalui padang pasir, saya melalui proses yang begitu hebat. Saya yakin suatu saat saya akan berguna bagi banyak orang. Betul? Berguna bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Dan saya juga berpesan untuk setiap siapa saja yang mungkin merasa sendiri, merasa berjuang sendiri. Jangan lari pada manusia. Karena manusia adalah sumber kekecewaan. Kalau sekarang saya boleh berbicara, sujudlah. Sajadamu adalah jawaban dari semua. Terkadang saya memang masih belum bisa totalitas karena ya saya butuh proses. Betul. Saya dari nol lahir 43 tahun. Dan kalau harus beralih ke sini, saya harus pelan-pelan. Apalagi kan yang saya hadapi adalah adik saya seorang pendeta. Ya. Jadi dan adik saya tahu seperti apa saya, seperti apapun saya tetap beribadah, saya rajin beribadah. Jadi ketika ini nanti menjadi suatu perdebatan antara saya dan adik saya sudah punya satu jawaban. Adiknya Ibu sudah tahu? Belum. Belum tahu? Belum. Oh, berarti video kemarin belum nyampe ke dia? Belum kayaknya. Oh. Belum. Jadi sebentar lagi nyolan nyampe gimana? Saya sudah tahu jawabannya dan saya sudah siap dengan apapun konsekuensinya. Mungkin juga bapak saya, seorang pendeta yang sudah seperti bapak saya pun, saya sudah siap. Ibu, ada yang kemarin datang ke Ibu katanya mau ngasih uang gitu. Iya. Dari Kristen ya, teman Kristen. Iya. Terus gimana Ibu? Butuh uang nggak? Iya. Kata dia gimana? Ya saya bilang ya betul lah saya gitu. Terus? Tapi ya tetap saya tidak mau, kalau suatu ketika pasti ada yang tahu bahwa saya adalah tipe orang yang memang tidak seperti itu gitu. Jadi ketika saya ditawarkan uang, butuh loh uang gitu. Tapi di sini saya lebih ini, saya sudah tahu kebenarannya di sini. Jadi itulah. Kemarin juga sempat ketemu dengan satu pendeta dari Manado. Nggak saya terima juga gitu loh. Saya bukan menjual agama, buat apa gitu loh. Dari Manado? Iya. Pendeta? Iya. Dari siapa namanya? Pak gitu loh.
loh namanya. Ini Saya lupa. ya, disensor nanti ya. Saya lupa siapa namanya. Saya lupa. Iya Pak gitu loh. Pak cuman Dia Pak, mengajak kembali. bukan yang jelasnya iya, cuman ya tetaplah saya nggak mau terima. Nggak mau terima. Karena ya sudah bagi saya bukan itu. Meskipun terlepas saya butuh, bukan itu. Bukan. Ada WA-nya itu tadi sudah. Makanya bukan. Makanya saya bilang saya siap dengan semuanya. Pak, hutang saya ini cuma 3,5, kutu ratusan juta, bukan puluhan, bukan. Karena memang saya membatasi diri untuk itu. Saya memang nggak mau di situ gitu loh. Karena satu ya kemarin sing koyo gitu-gitu itulah gitu loh. Jadi wis kesingsal gini. Makanya saya berhenti, stop. Kalau saya nggak bergerak, saya hancur. Kalau saya nggak segera, saya hancur. Terus berutang, sanggup sekolah, kebutuhan bendino. Ibu dulu pernah berpengalaman memurtadkan suami? Iya. Ya, ibu dulu ibu murtadkan dia. Murtad itu masuk Kristen. Iya. Ya. Dia Muslim. Iya. Ya. Ini Bu Ana dulu punya suami Muslim. Kemudian suaminya Bu Ana ini beliau murtadkan, sehingga masuk Kristen sampai suaminya meninggal menutup mata. Iya. Iya. Menyesal tidak Ibu? Setelah tahu ini, menyesal. Kasihan Ibu ya. Dia ikut ke gereja, rajin Banget. Banget. Apa yang Ibu sampaikan waktu itu, waktu ngajak dia? Saya nggak ngajak, cuman saya gini. Ya. Dia yang bilang, aku nggak bisa menjadi imam yang baik. Maka aku ikut kamu. Ya haruslah saya gitu. Ya haruslah, karena di sini adalah jalan hidup dan kebenaran. Ya kan, karena saya belum tahu. Saya bilangnya seperti itu. Ibu bilang Yesus itu jalan hidup dan kebenaran. Dan tidak ada satupun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui dia. Saya gitu. Semangat dia. Iya. Gereja dia. Rajin banget. Rajin banget. Dia berkata kasar tidak pernah, menyakiti hati perempuan tidak pernah. Dia sangat bertanggung jawab anak istrinya. Bagi orang tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagi saya dia sempurna. Tidak pernah bercacat. Ngomong kotor pun tidak pernah. Sempurna. Ibu ajak dia masuk Kristen ya. Iya. Waktu itu ya. Seandainya beliau masih hidup, andai kan dia masih hidup, ya saya minta maaf. ya. Ternyata saya seharusnya yang ke dia. Waktu itu beliau ngengkel. Belum ketemu saya kan? Waktu itu beliau ngengkel. Ini nggak bisa ini. Beliau ini waktu mau ketemu saya lewat suaminya kan. Terus beliau telepon pakai HP suaminya itu. Beliau bilang, terus saya bilang, nggak apa-apa, ibu nggak masuk Islam nggak apa-apa, saya bilang. Kita nggak ada paksaan ya Bu ya. Iya. Saya bilang, dalam Islam itu ada prinsip la ikrah fid din. Tidak boleh seseorang memaksa agama orang untuk dia agar masuk ke Islam, tidak boleh memang. Cuman persoalannya bagaimana rumah tangga satu nakoda kan? Iya. Saya bilang bahwa ibu nggak masuk Islam nggak apa-apa, suami masuk Kristen nggak apa-apa asal satu nakoda. Tapi ayo kita bicara baik-baik kan begitu. Iya. Kita dialog, kita tuntaskan ini siapa Yesus itu sebenarnya. Sampai sekarang itu menjadi jurang Bu, menjadi jurang perbedaan. Itu sebenarnya sudah ribuan tahun Bu, sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun tidak clear Bu. Sampai sekarang pun tidak clear berapa Tuhannya orang Kristen ini. Sampai sekarang. Bahkan Ibu pernah tahu konsili Konstantinopel? Enggak. Sebenarnya ada Bu, namanya konsili. Ada namanya konsili yang pertama tadi, Nikea ya. Konsili Nisea. Itu Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan. Dilantik. Ada konsili lagi, ada konsili Nikea kedua, ada konsili ini. Ada namanya konsili Konstantinopel Bu. Diselenggarakan sama juga di Turki. Itu peristiwa ketika Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan. Jadi malaikat Jibril, Roh Kudus itu. Jadi kalau sampai ada perkataan begini, semoga Roh Kudus itu apa namanya Bu? Semoga Roh Kudus
memberikan Anda menjamah ya. Semoga Anda dijamah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, kalau saya bilang amin. Nggak masalah. Karena buat saya Roh Kudus itu malaikat Jibril. Ya kan? Dia malaikat. Dia memberikan wasilah kepada kami semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah, ya kan? Malaikat Jibril ini menebarkan kepada kami wasilah-wasilah hidayah supaya kita tetap terjaga dalam keistiqomahan. Nah, cuman dia bukan Tuhan persoalannya. Nah, pada Konsili Konstantinopel itu diputuskanlah Roh Kudus menjadi Tuhan juga. Ibu, saya bukakan ya, Konsili Konstantinopel. Ini supaya saudara-saudara kita dari Kristen Katolik paham tentang ini, bahwa sebenarnya untuk seperti ini ada rapatnya, namanya konsili. Jadi di sana itu, di Turki itu ada gereja Hagia Sophia, ada gereja Hagia Irene itu. Gereja Hagia Irene itu tempat dari diselenggarakannya ini Konsili Konstantinopel. Tapi saya ketik konsili aja, nomor 2, minta tolong dibacakan. Doktrin tentang Roh Kudus. Konsili Konstantinopel menghasilkan Credo Nicea Konstantinopel yang merupakan pengembangan dari Credo Nice. Dalam Credo ini, doktrin tentang Roh Kudus diperjelas dengan pernyataan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, pemberi kehidupan yang berasal dari Bapa, yang bersama-sama Bapa dan Putra di sebelah dan dimuliakan, yang dibicarakan melalui para nabi. Ini menegaskan keilahian Roh Kudus, menolak ajaran pneumatik yang menangkap Roh Kudus sebagai ciptaan atau kekuatan bawaan. Credo ini menegaskan bahwa Roh Kudus setara dengan Bapa dan Putra dalam Trinitas, menyempurnakan pemahaman tentang hubungan ketiga pribadi ilahi. Ya, jadi sebelum itu Roh Kudus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan, Bu. Pada Konsili Konstantinopel itu tahun berapa tadi? Tahun 381 Masehi. Kalau Konsili Nikea tadi tahun 325. Ini 381. Jadi rapat lagi, pertemuan lagi, debat lagi. Dalam perdebatan ini, sidang Konsili Konstantinopel ini diputuskan bahwa Roh Kudus menjadi Tuhan, setara dengan Allah Bapa, setara juga dengan Roh Kudus. Dan keilahian dari Roh Kudus itu secara resmi disahkan. Begitu, Bu. Jadi sebelum-sebelumnya Roh Kudus tidak pernah menjadi Tuhan. Kalau Ibu, seandainya Ibu menjadi peserta dalam acara ini, bagaimana Bu kira-kira? Ya, Ibu menjadi peserta nih dalam konsili ini tahun 381 Masehi ini. Tiba-tiba tentang Roh Kudus. Ya, tiba-tiba Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan, begitu. Sebelumnya tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Tuhan masih ada 2 gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus tambah lagi 1 begitu. Gimana Ibu? Tiba-tiba diangkat menjadi Tritunggal akhirnya itu kan. Makanya sampai sekarang saya tuh bingung. Tuhanku ini piro? Gitu lah. Tuhanku ini sebenarnya berapa toh? Kok ini ada Allah itu Tritunggal, tiga menjadi 1. Ya saya memang dibingungkan dengan itu gitu loh. Allah Tritunggal gitu loh. Lah kalau Tuhan itu kan bukan pengesahan yang mengangkat sebenarnya. Kalau boleh berbicara tentang ini kan, Tuhan kok disahkan, Tuhan kok diangkat dengan sidang gitu loh. Dan Roh Kudus kok terus disahkan juga dengan sidang bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Tuhan itu kan sebenarnya bukan manusia yang mengesahkan gitu. Betul. Kok ini disahkan dengan sidang, Roh Kudus disahkan jadi Tuhan, Yesus disahkan jadi Tuhan. Betul. Bahkan dari sini semakin kebuka gitu loh. Kok ternyata manusia yang mengesahkan. Gitu. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sejak Nabi Adam alaihissalam ya diciptakan, langsung yang menciptakan Allah tanpa ayah, tanpa ibu, sampai berikutnya sampai datang Nabi
Abraham, ada Nabi Ishak, Ismail, ada Yakub, ada dan seterusnya, termasuk ada Nabi Isa, Yesus Kristus alaihissalam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya adalah para nabi dan rasul yang menjadi wasilah untuk risalah kenabian, menyampaikan bahwa Tuhan itu satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Begitu, Bu. Jadi mereka semuanya orang muslim. Tuhannya satu. Mereka bertauhid sejak dulu. Termasuk Yesus Kristus. Tuhannya satu, Allah. Begitu, Bu. Lah ini ada, Bu. Nah, ini Konstantinopel. Saya mau kasih tahu. Ini namanya variannya Konstantinopel. Ini Hagia Sophia, parfum Hagia Sophia. Aromanya ini variannya Konstantinopel. Jadi kalau Ibu ingat tadi itu Konsili Konstantinopel, ini diselenggarakan di kota namanya Konstantinopel, sekarang berubah nama menjadi Istanbul. Nah, ini berubah nama ini. Ini adalah wujud cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta kasih dari umat Islam, bahwa kota Konstantinopel itu tidak pernah ada paksaan orang untuk masuk Kristen. Sekali lagi, sejak Konstantinopel ini dimenangkan oleh umat Islam, tidak ada satupun paksaan waktu itu orang-orang diajak untuk masuk Kristen, ya. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya ada kasus, ya, perang salib, ya. Perang salib di Andalusia, di Cordova, ya kan? Di Barcelona itu orang-orang Islam waktu itu ditangkapi semuanya, dipaksa, yang nggak mau masuk Kristen dihilangkan nyawanya. Bahkan ada banyak yang naik kapal, disuruh naik kapal, sudah pergi engkau dari sini. Begitu mereka nyampe kapal, dibakar kapalnya. Habislah umat Islam waktu itu, dipaksa untuk masuk Kristen. Tapi sejak kota Konstantinopel ini disahkan atau dimenangkan oleh umat Islam waktu itu, dipimpin oleh Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar tidak? Sultan Muhammad Al-Fatih memenangkan ini waktu itu. Beliau menguasai Hagia Sophia, dan orang Kristen suruh masuk ke dalam Hagia Sophia. Disampaikan, wahai orang Kristen semuanya, Anda semuanya aman, Anda semuanya selamat. Tidak ada satupun dari kalian yang kami paksa untuk masuk Islam. Yang mau masuk Islam silahkan, yang enggak silahkan beribadah dengan caranya masing-masing. Kami semuanya tidak akan membunuh kalian. Kami semuanya akan memberikan keselamatan untuk kalian. Begitu, Ibu. Karena orang sipil tidak ada urusan, orang sipil tidak ada kesalahan, kan begitu. Nah, ini parfum Hagia Sophia Konstantinopel. Ini hadiah buat Ibu nanti. Ibu silakan pilih, ya. Saya kasih hadiah 2 ini. Nah, terus kemudian ini Hagia Sophia Kapadokia namanya. Ini Kapadokia. Ini Turki juga ini. Ini ada namanya Hagia Sophia Alexandria. Ini semua favorit saya. Semua favorit saya karena aromanya enak, nyaman. Ini unisex. Unisex itu adalah untuk laki dan perempuan. Orang laki menghirup aromanya nyaman, orang perempuan juga menghirup aromanya, oh nyaman ini, begitu, enak gitu. Nah, ini Alexandria. Kemudian ini sekarang kami ada promo, Bu, supaya masyarakat senang. Ini kalau beli 3 begini, ya, beli 3 begini, ini maka akan dapat hadiah 1. Ini 1 antiperspiran deodoran Hagia Sophia. Ini solusi bau badan dan bau kaki. 1 kali semprot untuk 5 hari kesegaran. Ini. Jadi 1 kali semprot untuk 5 hari kesegaran. Jadi kalau beli 3 ini gratis 1. Bisa beli di toko kami, di toko Orange, ya, Shopee. Bisa. Silakan dengan senang hati. Ibu bisa pilih yang mana? Silakan. Yang rekom aja, Pak. Loh, boleh, enggak apa-apa. Pilih warna aja. Biru. Yang disukai. Biru. Terus satunya? Merah. Merah. Yang ini enggak? Ya, Pak. Ya. Mau ini saya kasih semua. Ini saya kasih juga, ya. Ini antiperspiran deodoran Hagia Sophia. Atau ini saya kasih juga buat Ananda, ya. Siapa namanya? Cilo. Cilo. Masih Kristen anaknya. Usia berapa? 13 tahun. Enggak, yang perempuan? Dea. Itu Kristen juga. Semuanya masih Kristen anaknya. Ini hadiah buat Ananda, ya. Iya. Mau buka? Boleh lah. Oh, ya.
di review. Mau yang buka yang mana Ibu? Silakan. Merah kayaknya. Yang merah boleh. Kapadokia itu. Kalau buka didorong. Kan bukan suatu kebetulan ya Mas ya, parfumku Yontek ya Mas ya. Seharusnya beli, sekarang kan nggak beli, dikasih 3 lagi. Ya. Nah itu Cantik ya kemasannya. minta tolong disemprot di review aromanya Ibu. Orang pinter ini, orang pinter ini. Orang tahu parfum. Kan parfum jadinya tuh kalau kering ya Mas ya. Enggak. Enak Ibu ya? Une 12 Mas. Oh, ini 12. Enak. Oh, enak ya. Masya Allah. Ini yang Kapadokia. Enak. Mau lagi review yang lain? Boleh. Ya, yang mana? Buka semua ya Mas ya. Buka semuanya boleh. Berarti Jadi nanti yang spraynya merah. ke area yang beda, sini. beda ya. Orang ngerti parfum ini. Ini EDP Bu. Oh, de Parfum ya. Oh, de Parfum. Oh, de Parfum itu adalah aroma parfum kasta tertinggi. Karena ada Eau de Toilette, ada Eau, satunya lagi ada ODP, Eau de Toilette, sama satunya lagi Eau de Cologne. Eau de Cologne. Eau de Cologne itu levelnya di bawah lagi. Ini yang Ini kasta yang apa? tertinggi. Ini Alexandria. Alexandria. Olahraga. Olahraga ya? Seperti ya? Seperti. Ah, Yuk. ngerti parfum dia. Olahraga katanya. Sport. Sporty. Sekarang yang hitam Bu. Di mana kalau nyemprotnya? Tempat berbeda. Agak ke atas ini. Belum yang ini nih Pak ya. Parfumnya aja sudah luar biasa ya. Ini Konstantinopel. Belum skincare-nya. Memang nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal ya? Nggak ada. Ya. Ibu paling suka yang mana? Jujur. Oh, yang merah. Oh, Kapadokia. Pilihan pertama ya tadi ya? Iya. Oke, oke, oke. Nggak ada yang gagal. Komentar terakhir? Packing, dari packing dan Cantik toh. Sangat cantik sekali. Harganya sih kaki 5 ya. Kualitasnya bintang kejora. Bintang 5. Bintang kejora Bintang itu Yesus kejora. kata orang Kristen. Bintang kejora. Ya. Minta tolong ditunjukkan Bu kepada pemirsa. Itu Konstantinopel. Yang ini merah. Ini Kapadokia. Ini yang Kapadokia. Ini yang paling favorit Yang ya. paling favorit. Ada lagi yang Alexandria. Lagi yang Alexandria bagi yang suka olahraga, nge-gym, senam. Nih. Ya, baik. Kita akhiri. Insya Allah kita akan berjumpa lagi next
bersama Bu Ana tentunya, dan tetap kita menggunakan akal sehat, tetap kita berada dalam jalur kebenaran. Adapun tentang dialog kerukunan umat beragama dan seterusnya, kita tetap bersatu ya, tetap bersaudara. Tentunya ketemu dalam versi yang beda. Kenapa? Tentunya ketemunya nanti next time dalam versi yang beda. Insya Allah, dengan senang hati. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Di sini rame banget. Ada suara yang berkokoh. Tidak apa-apa, mohon maaf sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.